Selamat datang para mahasiswa baru Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Perkenalkan, nama saya Sunuwasono, saya Ketua Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan profil dosen Prodi Indonesia, kemudian juga masalah pembimbingan, jumlah SKS yang saya ambil, dan proses pembimbingan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menjelaskan pembimbingan akademik. Tolong diperhatikan. Ya, saudara-saudara sekalian, nanti setiap mahasiswa ya, itu akan punya ya, yang namanya pembimbing akademik. Nah, ini tugasnya, pembimbing akademik adalah yang keempat ini ya. Yang pertama, mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil. Nah, yang kedua, menyetujui IRS. Kalau sudah disusun, tentu pembimbing akan menyetujui IRS mahasiswa dalam sistem informasi akademik. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil. Jadi meskipun sebetulnya di SIAK sudah tertera, ada kalanya juga perlu seorang pembimbing akademik itu memberikan pertimbangan. Kemudian yang keempat itu mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing. Jadi Anda akan diikuti, ya akan dipantau terus ya dari awal sampai akhir ya sebelum Anda lulus ya di program studi Indonesia. Nah, ini adalah nama-nama pembimbing saudara ya. Nah, di SIAK nanti sudah tercantum semua, tapi ada 8 kebetulan dari sekian dosen yang ada diambil 8. Yang pertama saya sendiri Sunuwasono, kemudian nanti Pak Untung Yuwono, Pak Muhammad Yusuf, Ibu Mamlahatun Buduroh, Ibu Niken Pramanik, Ibu Priscila Fitriasih Limbong, Ibu Din Rovita, dan yang terakhir Ibu Sri Munawarah. Ini contoh SIAK NG ya. Jadi setiap mahasiswa nanti akan membuka ini yang di situ ada unsur-unsur pada banyak ya, ada akademis, kalender akademik, mata kuliah spesial, IRS dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan bimbing, Anda bisa lakukan dengan cara mengklik IRS. Tuh, di situ ada lihat IRS, Anda klik, kemudian nanti Anda kirim pesan ke PA ya.
Nah, setelah itu akan muncul kolom seperti ini. Nah, silahkan di situ sudah tersedia kolom, Anda bisa menuliskan pesan Anda apa kepada pembimbing akademik saudara. Kemudian disimpan, jangan lupa. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang Anda ambil di semester Gasal 2020-2021. Ini ada 7, 5 itu mata kuliah prodi, wajib prodi, yang kedua itu mata kuliah wajib universitas. Apa saja ya di situ sudah tertera: telaah bahasa Indonesia A, telaah sastra Indonesia A, filologi Nusantara, kemahiran bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia untuk keperluan bisnis, lalu untuk wajib universitas ada MPK bahasa Inggris dan MPK agama. Saudara-saudara sekalian, sebelum kuliah tentu ada persiapan ya. Ini ada masa prakuliah. Ini perhatikan butir-butir yang berikut, ini penting sekali. Mahasiswa baru angkatan 2020 itu akan dibagi menjadi 2 kelas. Nanti ada kelas A dan kelas B. Nah, setiap kelas itu ada ketua kelasnya. Ya. Jadi mahasiswa nanti menunjuk seorang ketua di setiap kelas. Ya, kelas A siapa, kelas B siapa, itu serahkan kepada saudara sekalian. Kemudian ketua kelas yang ditunjuk ini nanti akan dibantu oleh ketua IKSI, lalu berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Jadi kalau Anda mau mengikuti kuliah, katakanlah misalnya telaah bahasa Indonesia A tadi, nah nanti Anda akan ditunjukkan oleh ketua IKSI, ya. Nah pada awal-awal itu nanti akan ada koordinasi, setelah itu nanti akan jalan sendiri. Kemudian perkuliahan pertama dan seterusnya itu silakan Anda menunggu informasi dan instruksi dari dosen yang mengampu mata kuliah itu. Saudara-saudara, untuk kuliah tahun ini ya kita masih menggunakan kuliah pembelajaran jarak jauh, ya kita sebut sebagai PJJ. Nah, untuk pelaksanaan kuliah ini ada 4 medium yang bisa digunakan. Yang pertama itu EMAS, ya, e-learning management system. Nah, itu nanti penggunaannya akan bisa dilihat ya, panduannya bisa dilihat di web yang tertera di layar itu. Kemudian juga kita juga menggunakan medium rekaman, ya, yang direkam itu bisa PPT, bisa voice note, bisa juga video rekaman. Kemudian sarana yang ketiga atau medium yang ketiga adalah live meeting. Itu seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini yang justru sering dipakai, ya, setiap kuliah apapun pakai ini, ya, ini tidak boleh tidak, adalah melalui grup WhatsApp. Ya. Saya juga melalui Google Classroom. Nah, kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, Anda bisa menghubungi melalui narahubung. Ya. Untuk Prodi Indonesia itu kita punya email prodiindonesiaui@gmail.com. Kemudian juga kita juga punya Instagram, ya, yang bisa dibuka sewaktu-waktu, ya. Anda bisa menggunakan salah satu atau dua-duanya kalau Anda punya masalah yang ingin ditanyakan, ya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat itu dapat Anda pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap semangat.